두 경기 맡았잖아. 그럼 그때부터 이제 국가대표를 맡고 있어. 지금 올림픽이 붕 떠 있는 거야. 아니면 준비라도 잘해놓고 맡던가. Timnas Indonesia U23 ditantang Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan U23 pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung awal pekan depan. Hal ini diketahui setelah Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi pada babak perempat final malam tadi. Uzbekistan menang dengan skor meyakinkan 2-0. Timnas Indonesia U23 sudah lebih dulu lolos ke babak semifinal pada Jumat kemarin. Tim Garuda Muda terus melangkah setelah menyingkirkan Korea Selatan. Laga Indonesia versus Uzbekistan U23 akan kembali berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin mendatang. Sejauh ini, stadion berkapasitas 10.000 penonton itu selalu memberikan keberuntungan buat tim asuhan Sintayong. Mimpi kandas di tangan Timnas Indonesia U23, KFA diminta berhenti rusak sepak bola Korea Selatan. Timnas Korea Selatan U23 tersingkir dari Piala Asia U23 2024 usai takluk di tangan Timnas Indonesia U23 pada laga perempat final. Korea Selatan kalah lewat drama adu penalti di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat kemarin. Pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti seusai kedua tim bermain imbang 2-2 dalam 120 menit. Pratama Arhan kemudian menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan di babak tos-tosan. Kegagalan di Piala Asia U23 2024 membuat Korea Selatan mendapat kritik dari publik negeri ginseng. Banyak pakar sepak bola dan pejabat setempat yang mengkritik Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Salah satunya adalah Wali Kota Daegu Hong Junpyo yang menilai KFA telah merusak sepak bola Korea Selatan. Juga langsung turun tangan, guys. Selama skandal Lee Kang-in, tanggapan suam-suam kuku menyebabkan kekacauan dan karena tidak ada seorang pun yang tersedia. Pelatih tim Olimpiade Hwang Son-hong juga ditunjuk sebagai pelatih kepala dan inilah yang terjadi, meninggalkan banyak pelatih nasional. Jika Anda meninggalkan Busan untuk mendatangkan pelatih asing yang tidak memiliki ikatan, berhenti merusak sepak bola Korea, kata Hwang Junpyo. Pada Februari lalu, Hong Junpyo telah mendesak Presiden KFA Chung Mong-gyu untuk mundur dari jabatannya, tepatnya setelah Korea Selatan tersingkir di babak perempat final Piala Asia 2023. Dengan kegagalan di Piala Asia U23 2024, masa depan Chung diperkirakan akan kembali menjadi perbincangan. Sementara itu, Ketua Komite Penguatan Kekuatan KFA Jeong Hae-seong mengaku akan bertanggung jawab atas kegagalan di Piala Asia U23 2024. KFA membentuk Komite Penguatan Kekuatan baru di bawah kepemimpinan Jeong Hae-seong untuk mencari pelatih tim nasional. Mereka langsung kemudian diganti, guys, untuk mengambil alih jabatan pelatih kepala sementara timnas senior. Tidak sedikit yang melontarkan kritik saat KFA diganti usai kalah dengan Indonesia, guys, sebagai pelatih sementara. Namun Jeong Ha-seong menilai Hwang Seon-hong mampu menangani timnas U23 dan senior sekaligus. Kini hasilnya telah diketahui dan tidak ada yang dapat menyangkal bahwa ini adalah hasil negatif. Sejauh ini belum diketahui dalam bentuk apa Jeong Ha-seong akan mengambil tanggung jawab atas kegagalan ini. Kekalahan dari Indonesia membuat Korea Selatan gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Padahal mereka hanya tinggal selangkah lagi mengukir rekor bersejarah Korea Selatan tidak masuk Olimpiade secara beruntun. Korea Selatan tercatat telah tampil di Olimpiade 9 kali beruntun sejak Seoul 1988 hingga Tokyo 2020. Yang lebih menyakitkan lagi lantaran mereka disingkirkan oleh mantan pelatih tim nasional Korea yaitu Sintayong. Rekor gila Sintayong semenjak mengawal timnas Indonesia, selangkah lagi tuntaskan Olimpiade. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mencatatkan rekor baru usai membawa Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan U23. Sementara bagi Korea Selatan ini adalah aib. Korsel selama ini menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Mereka juga menjadi langganan untuk lolos ke Olimpiade. Selama menjabat sebagai pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong sudah mencatatkan rekor impresif, diantaranya melesat di ranking FIFA dari 173 ke 134. Lalu lolos Piala Asia U23 2024, jadi lolos Piala Asia U20 2023, lolos Piala Asia 2023, lolos 16 besar Piala Asia 2023, dan kini lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Prestasi yang sangat luar biasa, guys, dari Sintayong ya. Level timnas Indonesia yakni senior dan U23.
Yang pertama adalah Olimpiade. Timnas Indonesia U23 tinggal selangkah lagi merebut tiket ke Paris 2024. Indonesia hanya sekali berlaga di Olimpiade sejauh ini. Kesempatan Kalau itu bisa terjadi pada menang edisi melawan Uzbekistan, 1956 Indonesia yang lolos digelar di Australia. Olimpiade, guys. Jika mampu lolos ke Paris Sejarah ini, 2024, Timnas Indonesia U23 tentu akan mengulang sejarah. Mereka juga bisa mencatatkan sejarah baru jika tampil apik pada ajang tersebut. Sementara untuk Timnas Indonesia Senior berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Detik-detik Sintayong dilempar telur oleh fans Korea Selatan kembali viral. Kini dendam terbalas di Piala Asia U23. Video lawas pelatih Timnas Indonesia Sintayong saat dilempar telur busuk kembali viral di media sosial. Pria asal Korea Selatan itu diketahui pernah dilempar telur oleh penggemar sepak bola di negaranya sendiri. Pada video yang diunggah akun X Jalan Paris, tampak Sintayong yang tengah melakukan jumpa media bersama tim asuhannya. Kala itu Sintayong menjadi pelatih Timnas Korea Selatan. Pada video tersebut tampak Sintayong dan Timnas Korea Selatan mendapatkan lemparan telur dan guling. Perlakuan tak menyenangkan itu mereka dapatkan usai tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2018 di Rusia. Dan dicintai di telur Indonesia, guys. menjadi tradisi masyarakat Korea saat meluapkan kekecewaan. Hal itu sering dilakukan para politisi serta pelaku kriminal. Sementara melempar bantal dianggap kritik pada kinerja jelek. Video itu kembali viral menyusul kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Korea Selatan di Piala Asia U23. Kemenangan Timnas Indonesia dianggap sebagai balas dendam Sintayong secara tak langsung atas perlakuan penggemar sepak bola kampung halamannya. 2018 dilempar telur sama fans Korea Selatan karena gagal lolos 16 besar Piala Dunia. 2024 mengalahkan Korea Selatan dan bikin mereka gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 1984, tulis akun Jalan Paris. Video tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Banyak yang mengatakan ini adalah balas dendam yang sepadan. Menyala, sosok ini janjikan hadiah besar untuk Timnas Indonesia U23 jika juara Piala Asia. Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan dalam ajang Piala Asia U23 2024 disambut sukacita oleh penggemar. Anak asuh Sintayong dapat hadiah menarik jika mampu keluar sebagai juara. Hadiah itu dijanjikan oleh pengusaha John LBF yang ikut semeringah dengan torehan apik yang diciptakan oleh Timnas Indonesia U23 di panggung Asia. Tak tanggung-tanggung, John LBF mengaku siap memberikan hadiah sebesar 100 juta tunai kepada Garuda Muda jika berhasil menyabet gelar kampiun. Hal itu diungkapkan John LBF lewat postingan di akun Instagram pribadinya pada Jumat kemarin. 100 juta bukan nominal besar. Saya ikhlas kasih bonus 100 juta cash kalau Timnas Indonesia U23 bisa bawa pulang Piala Asia. 100 juta cash, guys. Menurut pengusaha sekaligus seleb TikTok tersebut, ini besar ya. Ia janjikan merupakan bentuk dukungan dan motivasi untuk Timnas Indonesia U23 yang sudah berhasil lolos ke semifinal. Pratama Arhan dan kawan-kawan pun hanya membutuhkan 2 kemenangan untuk bisa meraih juara Piala Asia. Rupanya masyarakat biasa mensupport ya, mensupport kinerja timnas yang sangat luar biasa ini, guys. Wow, gitu guys. Ternyata kekalahan Korea dengan Indonesia ini mengguncang Korea, guys. Sehingga itu pelatih dari Korea, Hwang Sun-hon, langsung dipecat, guys. Wah, ini ini korban dari timnas Indonesia lagi, guys. Kemarin ada pelatih dari Vietnam, gara-gara kalah melawan Indonesia dibantai 3-0, langsung diganti, guys. Dan sekarang juga pelatih Korea ya, usai kalah dengan Indonesia, langsung netizen menyerbu suruh ganti pelatihnya, guys. Dan juga aku dengar di sosial media netizen Korea tuh suruh mengganti ketua KFA juga ya. Berarti perombakan besar-besaran ini, guys. Karena kalah, mereka malu ya. Kalah dengan Indonesia yang rankingnya itu masih jauh di bawah mereka, guys. Dan disebut juga Indonesia tim debutan ya, tim baru masuk Piala Asia ya, langsung bisa mengalahkan Korea Selatan. Dan mereka itu sangat malu, guys. Bener, ini sangat malu ya. Mereka tidak menyalahkan Sintayong atau gimana ya, mereka lebih menyalahkan ke pelatih mereka yang dianggap kurang perform dan apa ya, tidak bisa berhasil lolos ke semifinal ya. Dan tadi Sintayong sempat ada
dulunya kan Sintayong melatih tim Korea di Piala Dunia dan tidak lolos ya. Dan itu Sintayong dilempar telur guys, dan itu membuat Sintayong dendam ya, dan akhirnya dendam itu terbalaskan oleh timnas sekarang, bisa memulangkan Korea Selatan dan tidak masuk Olimpiade guys. Pertama kali itu guys, Korea Selatan tidak masuk Olimpiade. Wah, ini bagaimana mental mereka itu terguncang ini asli ya. Gue bisa merasakan sih, kalau ibaratkan Indonesia sudah bagus performanya ya, udah masuk Piala Dunia ya. Ini ibaratkan ya, udah masuk Piala Dunia, terus Indonesia terus masuk Olimpiade terus-terusan kan. Lah, terus Indonesia kalah dengan negara tetangga gitu. Itu kan mentalnya langsung wah anjir, kalah nih. Masa sama anak bawang ini kalah gitu, wah. Dan mereka terkejut, guys. Mereka bukan meremehkan kita ya, tapi memang permainan kita tuh membuat mereka terkejut guys, mewaspadai ya. Tiba-tiba Sintayong menyulap permainan Indonesia yang dulunya itu ya 5 tahun yang lalu itu jelek banget. Asli gua nonton timnas sepak bola ya, paling mentok-mentok di AFF ya. AFF itu berjuang keras mati-matian gitu, melawan Thailand lah, Malaysia lah, Vietnam lah, itu mati-matian guys. Dan sekarang Indonesia naik pesat ya, melawannya bukan lagi Asia Tenggara ya, tapi melawan Thailand, melawan Jepang, melawan Uzbekistan, Australia, terus kemarin Jordania ya. Itu sekarang Korea ya, Korea menjadi korban selanjutnya, itu sudah menjadi korban Indonesia guys. Dan ini sangat-sangat mewaspadai ya. Dan nanti 2 hari lagi tanggal 29 Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal guys. Nah ini harus diwaspadai ya, Uzbekistan ini juga rekornya ya tidak pernah kebobolan guys, satu pun tidak pernah kebobolan di Piala AFC ini cuy. Gila itu. Segila apa itu Uzbekistan sumpah. Dan dia juga langganan Olimpiade ya, jangan lupa ini Uzbekistan jangan kita remehkan cuy. Dia juga setara dengan Korea Selatan, setara juga dengan Jepang itu guys. Itu yang perlu diwaspadai ya. Nanti di semifinal itu Indonesia harus sangat mewaspadai dengan Uzbekistan. Jangan anggap remeh Uzbekistan cuy. Kalau sudah masuk babak semifinal, ini adalah raja-raja ini, raja melawan raja ini, nggak kroco-kroco lagi guys. Ini harus main bener-bener all out guys, harus bener-bener dikeluarkan semua yang punya. Ya begitulah guys. Gua ngomongnya agak belibet ini ya. Dan segitu dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, klik tombol like nya guys, dan jangan lupa subscribe juga channel Kilas Info, link ada di deskripsi video. Dan jangan lupa subscribe channel aku guys, biar aku semangat membuat videonya ya. Ya segitu dulu guys video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye, salam sepak bola. Semoga timnas bisa ke final dan menjadi juara dan menuju ke Olimpiade Paris guys. Oke, thank you.